Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, marilah sekarang kita lanjutkan materi mengenai matriks. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai jenis-jenis matrik, lalu transpose matrik, kesamaan dua buah matrik, dan kita juga sudah mencoba soal-soal latihannya. Pada saat ini, marilah kita bahas mengenai operasi pada matrik. Ada beberapa operasi pada matrik, yaitu ada penjumlahan matrik, ada pengurangan matrik, ada perkalian skalar dengan matrik, dan ada perkalian dua buah matrik. Nah, untuk itu marilah kita bahas materi tersebut. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu. Semoga pembahasan materi ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan makbula. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, yang pertama kali mengenai operasi pada matriks, kita bahas mengenai penjumlahan matrik. Nah, sebagai ilustrasi, Bapak berikan dalam bentuk masalah kontekstual. Di sini bisa kalian baca, toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Biaya untuk masing-masing kue seperti pada tabel berikut. Nah, ini ada tabel biaya toko di kota A. Ini dalam rupiah. Di kota A, untuk membuat kue jenis brownies dan bika Ambon, ada dua jenis kue yang dibuat, brownies dan bika Ambon. Bahan kue dalam rupiah yaitu untuk brownies 1 juta rupiah, sedangkan untuk bika Ambon memerlukan biaya 1.200.000 rupiah. Sedangkan untuk juru masak atau chef brownies membutuhkan biaya 2 juta rupiah, sedangkan bika Ambon itu 3 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk kota B, biaya untuk bahan kue untuk brownies itu 1.500.000 rupiah. Sedangkan biaya bahan kue untuk bika Ambon itu 1.700.000 rupiah. Dan biaya untuk juru masak, browniesnya untuk juru masak membuat brownies itu dibutuhkan biaya 3 juta rupiah. Dan untuk membuat bika Ambon biayanya 3.500.000 rupiah. Nah, ini ada di kota B. Ini kota A. Dan ini ada di kota B. Nah, berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue tersebut? Di kota A dan di kota B, biaya untuk bahan kue misalkan di kedua kota berapa? Biaya untuk juru masak di kedua kota itu berapa? Masing-masing untuk brownies dan bika Ambon. Nah, hal ini kalau kita selesaikan ya, sebagai alternatif penyelesaiannya adalah seperti ini. Jika kita misalkan matrik biaya di kota A itu sebagai matrik A dan matrik biaya di kota B sebagai matrik B. Nah, ini ya. Yang tadi ini di kota A. Ini adalah
biaya untuk membuat apa tadi? Membuat brownies ya. Ini biayanya 1 juta rupiah, dan untuk membuat Bika Ambon 1.200.000 rupiah ya, untuk bahan kuenya ya. Dan untuk chip itu 2 juta rupiah, 3 juta rupiah untuk Bika Ambon ya. Nah, ini di kota A, dan ini di kota B. Kota B. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk matrik adalah seperti ini. Nah, total biaya yang dikeluarkan oleh kedua toko kue ini dapat diperoleh sebagai berikut, yaitu untuk bahan, biaya bahan untuk brownies. Nah, ini kan brownies, ini brownies. Jadi ini brownies. Nah, ini brownies di kota A. Untuk bahan, untuk brownies itu adalah 1 juta rupiah di kota A. Dan di kota B, bahannya dibutuhkan biayanya 1.500.000 rupiah. Maka total biaya bahan untuk brownies adalah kita jumlahkan, yaitu 2.500.000 rupiah. Jadi 1 juta ditambah 1.500.000 rupiah. Nah, total biaya bahan untuk Bika Ambon. Nah, ini untuk Bika Ambon yang ini. Kota A. Nah, ini untuk Bika Ambon di kota B. Berarti biaya bahan untuk Bika Ambon adalah 1.200.000 ditambah 1.700.000 rupiah, yaitu 2.900.000 rupiah. Nah, sekarang total biaya chip untuk brownies. Nah, ini biaya chip untuk brownies ya, di kota A, dan ini di kota B. Nah, berarti berapa total biayanya untuk chip biaya chip untuk brownies? Itu 2 juta ditambah 3 juta, yaitu 5 juta rupiah. Nah, total biaya chip untuk Bika Ambon, berarti yang ini, Bika Ambon ya, 3 juta ditambah 3.500.000 rupiah, 6.500.000 rupiah. Nah, keempat, total biaya tersebut dinyatakan dalam matrik adalah sebagai berikut. Berarti brownies, bahan kuenya, bahan bakunya 2,5 juta ya, dari sini ya, bahan bakunya. Bika Ambon adalah ini 2.900.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk chipnya brownies adalah 5 juta yang ini ya, 5 juta di sini. Bika Ambonnya adalah 6.500.000 rupiah. Nah, ini total biaya untuk kedua toko ya, dalam rupiah. Nah, total biaya pada tabel di atas itu dapat ditentukan dengan menjumlahkan matrik A dan matrik B. Jadi seperti ini. Matrik A ditambah matrik B. Nah, ini matrik A kan. Ini matrik B. Maka diperolehlah total biaya. Nah, ini sesuai dengan yang tertera pada tabel ini. Total biaya untuk kedua toko. Jadi dibuatkan matriknya. Ini adalah merupakan contoh dari permasalahan dalam bentuk penjumlahan matrik. Penjumlahan kedua matrik biaya di atas itu dapat dioperasikan diakibatkan kedua matrik biaya memiliki ordo yang sama. Jadi ini ordonya sama. Jadi kedua matrik ini dapat dijumlahkan apabila berordo sama. Dengan cara bagaimana? Dengan menjumlahkan unsur-unsur yang seletak. Baris ke-1, kolom ke-1, jumlahkan dengan baris ke-1, kolom ke-1. Yang ini baris ke-1, kolom ke-2. Jumlahkan dengan baris ke-1, kolom ke-2. Jadi dijumlahkan pada unsur yang seletak. Nah, jadi sebagai catatan, dua matrik dapat dijumlahkan hanya jika memiliki ordo yang sama. Dan ordo matrik, hasil penjumlahan dua matrik adalah sama dengan ordo matrik yang dijumlahkan. Berarti ini mempunyai ordo yang sama sampai dengan hasil penjumlahannya pun itu berordo sama. Sekali lagi, dua buah matrik dapat dijumlahkan apabila berordo sama dengan cara menjumlahkan unsur atau elemen-elemen yang seletak. Ya, itu contohnya misalkan seperti ini. Ini jika P
adalah sebuah matrik yang berordo berapa nih? 1, 2, lalu berapa kolom? 3 kolom. Matrik berordo 2 kali 3. Nah, dan Q juga sama, berordo 2 kali 3. Nah, ini dapat dijumlahkan karena ordonya sama, yaitu berordo 2 kali 3. Nah, dengan cara menjumlahkan unsur yang seletak, P ditambah Q, berarti 10 dengan 2, ya kan? 2 dengan 2, nah ini seletak. 4 dengan 8, 1 dengan 1, 3 dengan 0, 5 dengan 1. Jadi kita jumlahkan seperti ini ya, dijumlahkan. Jumlahkan unsur-unsur yang seletak. Hasilnya adalah ini, 12, 4, 12, 2, 3, 6. Nah ini ordonya sama, yaitu 2 kali 3. Nah itu contoh dari penjumlahan matrik, sangat mudah ya. Nah kita lihat lagi contoh berikutnya. Misalkan di sini, jika diketahui matrik P, nah ini ada matrik P berordo 2 kali 3 juga, ya ini unsurnya. Dan ini ada matrik Q berordo 2 kali 3 juga, ya ini. Dan P ditambah Q, nah ini hasilnya, P ditambah Q. 12, 4, 12, 2, 3, 6. Nah, tentukan nilai X dan Y. Nah, kalau kita misalkan P ditambah Q itu adalah matrik R, kita misalkan, maka hasil jumlah matrik P dan Q adalah yang ini kan ya. Nah ini, jadi P ditambah Q sama dengan matrik R, misalkan yang ini. Kalau kita jumlahkan, P tambah Q adalah seperti ini, yaitu X ditambah 2, ya kita tulis di sini. Lalu 2 ditambah 2, sini 4 ditambah 8, di sini 1 ditambah 1, X dikurangi 7 ditambah Y dengan ini, 5 ditambah 1, ya ini ya. Ini unsur yang seletak. Nah ini sama dengan matrik R. Nah ini P tambah Q-nya kan yang ini. Nah jadi kita tulis sama dengan yang ini. Nah sekarang kita lihat unsur yang seletaknya ya. Kita lihat unsur yang seletaknya. Berarti X tambah 2 itu sama dengan 12. Nah kalau X tambah 2 sama 12, berarti X-nya berapa? X-nya adalah 10. Dan kita cari lagi untuk Y ya. Ini sudah sama ya, 4, ini sudah sama, ini 12 sudah sama. Ini 6 ya, ini sudah sama. Berarti kita cari di sini untuk Y. X dikurangi 7 ditambah Y berarti sama dengan 3. Ini yang seletak, berarti sama dengan 3. Nah ini kesamaan dua matrik ya. Jadi X dikurangi 7 tambah Y sama dengan 3. Nah, X-nya tadi berapa? 10 ya. Tadi sudah dicari, X-nya adalah 10. Jadi kita ganti X-nya 10. 10 dikurangi 7 ditambah Y sama dengan 3. Nah, berarti Y-nya berapa? 10 dikurangi 7 berapa? 3. 3 ditambah Y sama dengan 3. Berarti Y-nya adalah 0. Maka diperoleh nilai X 10 dan Y adalah 0. Nah, itu adalah contoh dari penjumlahan matrik. Sekarang kita lanjutkan dengan operasi pengurangan matriks. Nah, kita ambil masalah kontekstual seperti ini. Sebuah pabrik tekstil hendak menyusun tabel aktiva mesin dan penyusutan mesin selama 1 tahun yang dinilai sama dengan 10% dari harga perolehan sebagai berikut ya. Coba kita lihat di sini. Ini jenis aktiva yaitu mesin A. Mesin A harga perolehannya itu 25 juta. Maksudnya waktu dibeli ya, mesin A ini waktu dibeli itu awalnya itu adalah 25 juta. Nah, kemudian dia mengalami penyusutan. Jadi setiap tahun dia mengalami penyusutan 10%. Jadi menurun harganya. Asalnya 25 juta rupiah, ya kan ya. Berarti dia mengalami penurunan 10%.
10% dari 25 juta rupiah itu adalah 2.500.000. Berarti yang tadinya harganya 25 juta, lalu menyusut 2.500.000, maka harganya pada tahun pertama itu berapa? Nah, ini kita lihat mesin B. Ini mesin B, harga perolehannya awalnya 65 juta. Nah, lalu menyusut dalam tahun pertama, yaitu 10%. 10% dari 65 juta adalah 6.500.000. Nah, kemudian kalau dijual, nah berapa nilai jualnya? 6 dari asalnya 65 juta. Jadi disebut dengan harga baku. Jadi harga bakunya saat ini berapa? Kemudian mesin C. Mesin C adalah 48 juta. Lalu mengalami penyusutan pada tahun pertama, yaitu 10%. 10% dari 48 juta adalah 4.800.000. Maka berapa harga bakunya saat ini? Berarti mengalami penurunan harga 4.800.000. Nah, sebagai penyelesaiannya coba kita lihat seperti ini. Harga perolehan itu kita tulis dalam matrik A. Matrik A yaitu yang ini, 25 juta, 65 juta, 48 juta. Nah, ini matriknya, matrik A. Lalu penyusutan. Nah, ini penyusutannya, ya. Ini kita tuliskan dalam matrik B. Itu 2.500.000, 6.500.000, 4.800.000. Nah, ini matrik B-nya. Nah, kemudian kita akan mencari harga baku. Jadi harga baku itu adalah harga baku itu nilai jual pada saat ini, ya, setelah mengalami penyusutan. Berarti kita tuliskan bahwa harga baku itu sama dengan apa ini? Harga perolehan dikurangi penyusutan. Ya, berarti seperti ini. Jadi matrik A dikurangi matrik B. Misalkan pada mesin A, maka mesin A harga bakunya adalah 25 juta dikurangi 2.500.000. Nah, setelah 1 tahun setelah mengalami penyusutan, jadi seperti ini, 22.500.000. Jadi dikurangi saja, dikurangi. Yang ini juga 65 juta dikurangi 6.500.000. Berarti ini harga bakunya 52.500.000. Mesin C 48 juta dikurangi 4.800.000. 43.500.000. Nah, ini adalah merupakan hasil dari pengurangan dua buah matrik, ya. Jadi kalau kita tuliskan rumus penjumlahan dua matrik di atas dapat kita terapkan untuk memahami konsep pengurangan matrik A dengan matrik B. Jadi ini adalah merupakan konsep pengurangan matrik A dikurangi dengan matrik B. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, kedua buah matrik itu dapat dikurangkan apabila berordo sama dengan cara mengurangkan unsur-unsur yang seletak, gitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan, misalkan A dan B adalah matrik-matrik berordo M kali N. Pengurangan matrik A dengan matrik B didefinisikan sebagai jumlah antara matrik A dengan matrik negatif B. Nah, jadi kalau ini kita tuliskan dengan jumlah, berarti ini sama dengan A ditambah negatif B. Sama kan? Jadi kalau dengan penjumlahan, maka ini ekuivalen dengan A ditambah negatif B. Berarti ditambah dengan lawan dari matrik B. Jadi kalau kita tuliskan A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Nah, negatif B itu adalah lawan matrik dari B. Matrik dalam kurung merupakan matrik yang entry-nya berlawanan dengan setiap entry yang bersesuaian matrik B. Jadi ini disebut dengan lawan matrik B. Kalau kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan dari pengurangan seperti ini. Selanjutnya kita lihat, ini ada beberapa contoh. Nah, ini mari kita cermati contoh berikut ini.
Ini ada matrik K. Jika K sama dengan, ini matrik berordo berapa nih? 3 kali 1 ya. 3 baris, 1 baris. Dan L adalah matrik berordo 3 kali 1 juga harus sama. Maka kalau matrik K dikurangi L itu bisa kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan. Jadi K ditambah lawan dari matrik L. Nah, lawan dari matrik L. Jadi ini matrik K ya, di sini ini matrik K yang ini. Kemudian lawan dari matrik L, negatif L, berarti negatif 9, negatif 7, negatif 5 ya di sini. Jadi ini lawan dari matrik L. Jadi sininya dijumlahkan. Maka kalau dijumlahkan ini menjadi negatif 11, ini dijumlahkan jadi negatif 4, ini adalah 0. Jadi dengan mengoperasikan unsur-unsur yang seletak. Nah, kemudian kita lihat lagi ini. Diketahui matrik X, Y, dan Z sebagai berikut. Ini ada matrik X, ini matrik Y, ini matrik Z. Jika ada, tentukan pengurangan matrik berikut ini. Y dikurangi X. Nah, lalu Y dikurangi Z. Lalu X dikurangi Z. Nah, sekarang kita lihat. Y dikurangi X. Y dikurangi X. Nah, ini bisa dilakukan karena berordo sama. Nah, sekarang ini. Y dikurangi Z. Ini Y. Ini Z. Ordonya sama tidak? Berbeda. Maka tidak dapat dioperasikan. Y dikurangi Z tidak dapat dioperasikan karena berordo tidak sama, berbeda. Kemudian X dikurangi Z. Ini X ya, X dikurangi Z. Ini juga sama, tidak dapat dilakukan. Jadi yang dapat kita lakukan hanya pada yang pertama saja. Ya, kita lihat. Jadi Y dikurangi X. Ini Y ya, kita tulis ini Y. Ini matrik Y. Lalu ini matrik X. Nah, di sini kita menggunakan Y dikurangi X itu, kalau menggunakan penjumlahan, berarti harus ditambah dengan lawan dari matrik X. Lawan dari matrik X. Ini lawan dari matrik X-nya ini adalah 1, jadi negatif 1. 3, jadi negatif 3. 5, jadi negatif 5. 7, jadi negatif 7. 9, jadi negatif 9. Dan seterusnya. Lalu kalau negatif di sini, berarti ke sini jadi positif ya. Nah, ini adalah matrik X dan ini matrik Y. Jadi Y dikurangi X. Kalau kita gunakan operasi penjumlahan, di sini harus menggunakan lawan dari matrik X. Nah, setelah dijumlahkan, ternyata ini yang seletak. 2 ditambah negatif 1, 1. 4 ditambah negatif 3, itu adalah 1. Dan seterusnya ya, dijumlahkan. Kalau dikurangi langsung boleh, silakan, boleh. Misalkan Y dikurangi X langsung saja dari sini, 2 dikurangi 1. Kan ke sini Y dikurangi X, berarti ini 1. 4 dikurangi 3, itu kan ya, 1. 6 dikurangi 5, 1. 8 kurangi 7, 1. 10 dikurangi 9, 1. 12 kurangi 11, 1. Nah, sama. Jadi, boleh langsung dikurangi, boleh juga dengan menggunakan penjumlahan, terus mencari lawannya dulu. Nah, itu operasi penjumlahan dan pengurangan yang sangat mudah kita lakukan. Operasi penjumlahan dan pengurangan kesimpulannya adalah dapat dilakukan apabila berordo sama dan dengan cara mengoperasikan unsur-unsur yang seletak. Dan hasil operasinya juga berordo sama. Kita lanjutkan dengan operasi yang ketiga. Nah, ini yang ketiga, operasi perkalian skalar pada matrik. Anda masih ingat itu apa itu skalar? Ada skalar, ada vektor, ya. Kalau skalar itu adalah suatu besaran yang tidak mempunyai arah, kan ya. Kalau vektor itu besaran yang juga mempunyai besar dan arah. Ya, kalau skalar itu hanya sebuah besaran saja.
Misalkan Anda juga tahu ya, mana yang disebut dengan skalar dan mana yang disebut dengan vektor. Kalau vektor itu misalkan ada arahnya, dia bergerak sekian kilometer, nah ke arah barat, ya kan? Itu adalah suatu vektor ya. Di sini dalam aljabar matrik, misalkan kita ambil bilangan real K, ya, sering disebut sebagai skalar. Oleh karena itu, perkalian real terhadap matrik juga disebut sebagai perkalian skalar dengan matriks. Ya. Nah, sebelumnya pada kajian pengurangan dua matrik, kita bisa menuliskan bahwa A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Nah, jadi di mana negatif B ini adalah hasil kali bilangan negatif 1. Nah, ini yang disebut dengan negatif B ini adalah sebetulnya adalah perkalian skalar negatif 1 dengan matrik B. Ya, seperti ini. Coba kita lihat lagi yang ini. Nah, ini. Ini adalah negatif X. Nah, ini artinya adalah negatif 1 kali matrik X, yaitu negatif 1. Jadi ini X nih. Negatif 1 kali 1, negatif 1 kali 3, negatif 1 kali 5, negatif 1 kali 7. Nah, di sini ya. Nah, itu sama dengan perkalian skalar negatif 1 dengan matrik X. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau negatif B itu sama dengan K kali B, di mana K-nya itu adalah negatif 1. Nah, secara umum, perkalian skalar dengan matrik dirumuskan sebagai berikut. Misalkan A adalah suatu matrik berordo M kali N, dengan entry-entrynya A, I, C, dan K adalah suatu bilangan real. Matrik C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matrik A. Jadi notasinya C sama dengan K kali A. Jadi ini matrik C itu hasil perkalian matrik A dengan skalar K. Jadi bilangan matrik C berordo M kali N dengan entry-entrynya itu ditentukan oleh, nah ini entry-entrynya. Jadi kalau begitu baris dan kolomnya sama ya. Ini entry-entrynya, unsur-unsur matriknya. Ini asalnya ini adalah matrik A dengan unsur baris ke I, kolom ke J, maka hasil perkaliannya dengan skalar K itu diletakkan pada matrik C dengan baris ke I dan kolom ke J. Jadi sama ya baris dan kolomnya. Seperti itu maksudnya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Jika H adalah suatu matrik berordo 3 kali 2. Ya, berordo 3 kali 2 ya, ini 3 baris, 2 kolom. Maka yang disebut dengan 2H itu adalah mengalihkan skalar matrik, skalar 2 ini dengan semua unsur yang ada di sini. Berarti 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 1, 2 kali 2, seperti ini. Dikalikan dengan setiap unsurnya. Maka diperolehlah 4, ini berapa? 6, 8, ya, plus 10, ya kan? 2, nah seperti itu. Jadi sangat mudah sekali, yaitu dengan mengalihkan skalar dengan setiap unsur-unsur pada matrik tersebut. Nah, kita lihat pada contoh berikutnya, yang B. Ini ada matrik L, ini berordo 3 baris, 3 kolom. Ya. Nah, 1/3L. Ini artinya adalah kalikan skalar 1/3 dengan unsur-unsur yang ada pada matrik L. Jadi 1/3 kali 12, 1/3 kali 30, 1/3 kali 15, 1/3 kali 0, dan seterusnya. Ini kalikan ya, 1/3 dengan unsur-unsur matrik. Maka 1/3 kali 12 itu adalah 4, 1/3 kali 30 adalah 10, 1/3 kali 15 adalah 5, dan seterusnya. Nah, seperti itu, sangat mudah sekali ya. Dan kita lihat lagi matrik M ini. Ini ada matrik M. Jika M adalah matrik berordo 1,
2. Lalu 1, 2, 3 berordo 2 kali 3. Ya, ini berordo 2 kali 3. Nah, coba tentukan 1/4 M ditambah 3/4 M. Berarti ini bisa kita kalikan 1/4 dengan semua unsur pada M. Nah, seperti ini. Ya, 1/4 kali 12, 1/4 kali 24, 1/4 kali 36, ya, seperti ini. Dan seterusnya untuk semua unsur. Ini. Kemudian ditambah 3/4 kali M. Ini matrik M berarti 3/4 kali 12, 3/4 kali 24, 3/4 kali 36, gitu ya. Dikalikan semuanya, simpan di sini. Nah, itu ya. Maka hasilnya apa? Nah, ini adalah 3, ini adalah 6, yang ini adalah 9, dan seterusnya 12, 15, 18, untuk yang ini. Dan yang ini kita kalikan juga. Ini adalah berapa? 9 ya. Ini adalah 18, ini 27. Nah, ini kita selesaikan. Ini matriknya. Kalau dijumlahkan, jumlahkan yang seletak 3 ditambah 9, 12. 6 tambah 18, 24. 9 tambah 27, 36. Hasilnya adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72. Ternyata sama dengan M. Nah, kalau begitu, sebetulnya ini bisa diubah ya menjadi 1/4 ditambah 3/4. Berapa 1/4 tambah 3/4? 1/4 ditambah 3/4 itu adalah 1. Berarti dikali M. Maka ini menjadi 1/4 ditambah 3/4 dikali M. Menjadi 1 kali M. Yaitu hasilnya adalah M. Nah, jadi selanjutnya untuk M suatu matrik berordo M kali N, nah ya, P dan Q itu bilangan real, maka berlaku bahwa P ditambah Q kali M itu sama dengan PM ditambah QM. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, seperti halnya ini, kita tidak usah melakukan perkalian yang banyak seperti ini ya. Jadi, kalau mudah, ya jumlahkan saja. 1/4 ditambah 3/4-nya. Yaitu 1. Baru dikalikan dengan M. Ya. Maka hasilnya adalah M. Matrik M itu sendiri. Nah, itu perkalian skalar dengan matrik. Baiklah, kita lanjutkan sekarang operasi perkalian dua matrik. Operasi perkalian dua matrik, jadi dua buah matrik itu dapat dikalikan. Bagaimana caranya mengalihkan dua buah matrik? Perhatikan masalah kontekstual seperti ini. Kita baca, suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera. Itu cabang 1 di Kota Palembang, cabang 2 di Kota Padang, dan cabang 3-nya di Kota Pekanbaru. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu sarana prasarananya, yaitu ada handphone, ada komputer, dan ada sepeda motor. Nah, di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Lengkapnya rincian data tersebut disajikan sebagai berikut. Nah, ini cabang 1 ya, yang berada di Kota Palembang. Dia membutuhkan peralatan untuk perusahaannya, ya, untuk membantu perusahaannya, kelancaran perusahaannya, yaitu handphone 7 unit dia butuh, lalu komputer 8 unit, sepeda motor 3 unit. Nah, untuk cabang 1. Sedangkan cabang 2 membutuhkan handphone 5 unit, komputernya 6 unit, sepeda motor 2 unit. Nah, cabang 3 ini ya, cabang 3 handphonenya 4 unit, komputernya 5 unit, sepeda motornya adalah 2 unit. Nah, harga handphone ini harganya dalam juta ya.
berarti 2 juta harga handphonenya. Harga komputernya 5 juta rupiah. Harga sepeda motornya itu adalah 15 juta rupiah. Nah, ini harga handphone, harga komputer, dan harga sepeda. Nah, sekarang perusahaan ingin mengetahui total biaya pengadaan peralatan tersebut di setiap cabang. Jadi maksudnya total pengeluaran untuk cabang 1 yang ada di Palembang, lalu ditambah dengan cabang 2, ya, perusahaan yang cabang 2, lalu terus ditambah lagi dengan yang di cabang 3. Jadi total biaya pengadaan peralatan tersebut itu berapa? Nah, hal ini Anda juga pasti bisa melakukannya, yaitu dengan bagaimana? Kalau satu unit harga handphone itu 2 juta, maka di cabang 1 itu berapa yang dibutuhkan biayanya? Itu 7 kali 2, ya kan? Nah, begitu kan? Lalu untuk komputernya berapa biaya yang dikeluarkan? Ini 8 unit, sedangkan harga komputer adalah 5. Berarti 8 kali 5. Berapa sepeda motornya yang di cabang 1? 1 unit sepeda motor 15 juta. Berarti 3 kali 15. Berapa pengeluaran untuk cabang 1? Dijumlahkan saja yang tadi. Lalu cabang 2 berapa? Cabang 3 berapa? Nah, marilah kita perhatikan penyelesaian bagaimana kita mengetahui total biaya pengadaan peralatan tersebut. Nah, kita lihat. Kita misalkan matrik C 7, 8, 3, 5, 6, 2, 4, 5, 2. Ini dari mana? Kita ambil dari sini. Ya, ini. Nah, ini adalah peralatan, ya. Cabang 1, cabang 2, cabang 3. Jadi kita tuliskan dalam matrik C yang ini, ya. Tuliskan ini matrik C. Ini yang merepresentasikan jumlah unit setiap peralatan yang dibutuhkan di setiap cabang, ya. Dan matrik D ini menunjukkan harga per unit, ya. Yang ini, ya, ini harga per unitnya. Kita tulis seperti ini dalam matrik kolom, ya, dari ini harga handphone, harga komputer, harga sepeda. Kita tuliskan matrik D seperti ini. Nah, kalau kita ingin mengetahui berapa total biaya pengadaan peralatan tersebut setiap cabang. Nah, cabang 1, total biayanya berapa? Berarti 7 unit handphone kali harganya 2 juta. Ditambah 8 unit handphone, harganya 5 juta. Kan? Nah, lalu 3 unit motor, harganya 15 juta. Berarti ini kita kalikan. Berarti total biayanya 99 juta. Berarti 7 kali 2 juta, ditambah 8 kali 5 juta, ditambah 3 kali 15 juta. Maka ini cabang 1, 99 juta. Cabang 2, total biayanya berapa? 5 unit handphone, harganya 2 juta. Berarti 5 kali 2 juta. Ini kita tulis ini. Lalu 6 kali 5 juta. Ini komputer, ya. Komputer. Ya, 6 kali 5 juta. Lalu motornya 2 kali 15 juta. 2 kali 15 juta. Nah, ini di cabang 2. Cabang 2 itu 70 juta. Nah, gitu ya. Kita lihat lagi di cabang 3. Cabang 3 total biaya adalah, nah ini cabang 3 yang ini. 4 unit handphone kali 2 juta. Berarti 4 kali 2, ya, ini 8 juta. Lalu 5 kali 5, kita tulis di sini, ya. Ini 25 juta. Lalu 2 kali 15. Nah, yang ini, ya. Nah, jadi di cabang 3 membutuhkan total biaya adalah 63 juta rupiah. Nah, seperti ini. Nah, kalau total keseluruhannya bagaimana? Kalau kita lihat, nah ini cabang 1 99 juta, cabang 2 70 juta, cabang 3 63 juta. Nah, ya kalau total keseluruhannya ya dijumlahkan, ya. Tapi untuk kali ini
kita ingin mengetahui biaya masing-masing cabang, yaitu seperti ini. Nah, sebetulnya ini adalah merupakan perkalian matrik C dengan matrik D, yaitu hasilnya adalah matrik E. Nah, seperti ini. Nah, coba kita lihat. Ya, seperti ini. Jadi, secara matematis, kita dapat menyatakan perkalian dua matrik, yaitu matrik C berordo 3 kali 3, dikali dengan matrik D berordo 3 kali 1, menghasilkan matrik E berordo 3 kali 1. Jadi sebagai berikut. Nah, yang ini. Nah, ini adalah banyaknya peralatan, banyaknya unit peralatan tadi. Dan ini adalah harga, kan? Nah, ini menunjukkan biaya total setiap cabang. Jadi kalau kita kalikan matrik C dikali matrik D menghasilkan matrik E. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini adalah perkalian matrik C dengan matrik D. Kita lihat bagaimana cara mengalikannya. Ya, seperti tadi yang sudah kita bahas, yaitu 7 kali 2 juta ya. Ditambah 8 kali 5 juta, ditambah 3 kali 15 juta, dijumlahkan, hasilnya adalah 99 juta rupiah. Kemudian cabang 2, 5 kali 2 juta, ditambah 6 kali 5 juta, ditambah 2 kali 15 juta, hasilnya adalah 70 juta. Nah, kemudian 4 kali 2, 8 juta, 5 kali 5 juta, ditambah lagi dengan 2 kali 15 juta, menghasilkan yaitu 63 juta. Nah, kalau kita perhatikan, coba kita lihat di sini, ini ordonya. Ordonya 3 kali 3, di sini adalah 3 kali 1. Maka di sini kolom pada matrik pertama itu harus sama dengan baris pada matrik kedua. Nah, hasilnya adalah baris dengan kolom. Nah, seperti ini. Jadi, baris pada matrik pertama dengan kolom pada matrik kedua. Jadi, ini ordonya. 3 kali 1. Jadi, di sini harus sama. Ini 3 ya kolomnya. Ini 3 barisnya nih. Ini 3 barisnya. Ini 3 kolomnya harus sama ini. Seperti halnya kita main kartu domino ya. Main kartu domino. Kalau di sini 3 ditimpa oleh 3 gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah ini 3, 1. Jadi bagaimana cara mengalihkan dua buah matrik? Yaitu yang pertama, kolom pada matrik pertama harus sama dengan baris pada matrik kedua. Nah, kemudian dengan cara bagaimana? Kalikan baris kali kolom, lalu dijumlahkan. Kalikan baris kali kolom, lalu dijumlahkan. Hasilnya adalah terletak pada baris dan kolom yang sesuai. Misalkan, baris ke-1 kalikan dengan kolom ke-1 dijumlahkan, maka letakkan pada baris ke-1 kolom ke-1. Kemudian, baris kedua kali kolom ke-1, ini kolom ke-1 ya. Baris kedua kali kolom ke-1 dijumlahkan, hasilnya letakkan pada baris kedua kolom ke-1. Jadi sama ya, ini baris kedua kolom ke-1 nih. Ini baris kedua kolom ke-1. Kemudian baris ketiga dengan kolom ke-1. Baris ketiga kalikan dengan kolom ke-1 dijumlahkan. Ya, harus dijumlahkan. Jadi letakannya juga sama. Baris ketiga kolom ke-1. Nah, seperti itu cara mengalihkan dari dua buah matrik ya. Ini ada beberapa contoh ya, misalkan seperti ini. Nah, ini kita lihat nih. Diketahui matriks A adalah berordo 3 kali 3 dan B adalah berordo 3 kali 3. Maka ini dapat dilakukan perkalian matrik karena banyaknya kolom pada matrik A
Ini 3 ya nih yang terakhir. Ini banyaknya baris pada matrik kedua, nih B, ini 3. Berarti ini bisa dikalikan. Hasilnya apa? 3, ini 3. Jadi 3 kali 3 lagi. 3, 3. Ya. Nah, coba kita lakukan perkaliannya. Baris kali kolom. Nah, baris pertama kali kolom pertama. Berarti A11 kali B11. Yang ini ditambah A12 kali B21. A13 kali B31. Nah, jadi begitu caranya ya. Jadi simpan di sini. Jadi baris pertama, kolom pertama. Letakkan pada baris pertama, kolom pertama. Masih ada kolom berikutnya. Baris pertama kali kolom kedua. A11 kali B12. A12 kali B22. A13 kali B32. Letakkan pada baris pertama, kolom kedua. Yang tadi disebutkan, ulangi di sini. Ini kan baris pertama, kolom kedua, berarti yang ini. Nah, masih ada kolom yang ketiga, kalikan lagi. Baris pertama kali kolom ketiga. Nah, letakkannya di mana? Pada baris pertama, kolom ketiga. Ini kan baris pertama nih, kolom ketiga. Jadi, A11 kali B13, A12 kali B23, A13 kali B33. Dijumlahkan, ya ini. Nah, ini. Lanjutkan ke bawah, baris kedua. Baris kedua kali kolom pertama. Letakkan pada baris kedua, kolom ke-1. Ke pertama, baris kedua, kolom ke-1. Berarti di sini baris kedua, kolom ke-1 kan ini. Nah, di sini. Lalu ini baris kedua, kolom kedua. Letakkan yang sama di sini. Baris kedua, kolom ketiga. Ini baris kedua, kolom ketiga. Baris ketiga, kolom ke-1. Tulis sini. Baris ketiga, kolom ke-1. Baris ketiga, kolom kedua. Di sini baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom ketiga. Ini ya. Nah, di sini. Nah, jangan lupa setiap unsurnya dengan cara dijumlahkan ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, ini adalah hasil perkalian matrik A dengan B. Nah, ordonya berapa ya? Tetap 3 kali 3 gitu ya. Nah, kalau kita kalikan B kali A, apakah dia akan sama? Nah, jadi hasilnya tidak akan sama ya kalau dibalikkan. Karena baris dan kolomnya berubah. Jadi tidak bersifat komutatif untuk perkalian matrik tersebut. Ini contoh yang kedua nih, yang B ini. Mari kita tentukan hasil perkalian matrik ini. Nah, bisakah ini kita kalikan? Coba kita lihat. Menggunakan konsep perkalian dua matrik di atas diperoleh seperti ini. Seperti ini. Baris. Nah, ini baris kali kolom. Oh, bisa. Barisnya 2. Ini baris pertama kali kolom pertama. Bisa dikalikan. 1 kali 2. 2 kali 1. Letakkan di sini. Ya kan? Lalu baris pertama kali kolom kedua. 1 kali 3 ditambah 2 kali 2. Tekan di sini. Nah, kolom ketiga. Baris pertama kali kolom ketiga. 1 kali 4 tambah 2 kali 0. Letakkan di sini. Ya kan ya? Nah, pindah ke baris kedua. Baris kedua kolom pertama. 3 kali 2, 4 kali 1. Nah, jadi baris pertama, kolom pertama. Maaf, baris kedua, kolom ke-1. Nah, ini baris kedua, kolom ke-1. Ini baris kedua kan, ini baris kedua. Ini kolom ke-1 kan, berarti di sini. Nah, jumlahkan ya, jangan salah. Baris kedua, kolom kedua. Berarti 3 kali 3 tambah 4 kali 2. Yang ini ya, ini.
Simpan di sini sesuai dengan apa yang kita ucapkan tadi. Baris kedua, kolom ketiga. Berarti ini baris kedua, kolom ketiga. Jangan lupa kalikan 3 kali 4 tambah 4 kali 0 di sini ya. Terus, nah ini dapat dikalikan karena ini berordo 3 kali 2. Ini berordo 2 kali 3. Nah, berarti di sini banyaknya kolom itu 2, di sini banyaknya baris adalah 2. Nah, bisa dikalikan. Kalau banyaknya kolom pada matrik pertama sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua, maka bisa dikalikan. Kalau tidak demikian, maka tidak dapat dikalikan. Nah, kemudian hasilnya adalah ini dijumlahkan. Ya, ini 4. Jumlahkan hasilnya, 7. Jumlahkan ya, hasilnya ini adalah 4. Jumlahkan, ini hasilnya adalah 10. Ini 9 ditambah 8, ini 17 ya, dan seterusnya. Maka matriknya adalah berordo 3 kali 3. Jadi kalau ini adalah matrik berordo 3 kali 2, 2 kali 3, nah berarti ujung-ujungnya 3, 3 kan? Nah, 3 kali 2, 2 kali 3, nah berarti ujungnya 3 dan 3, berarti ini hasilnya ya, seperti itu. Nah, saya kira itu yang dapat Bapak sampaikan bagaimana mengalihkan dua buah matrik. Jadi sekali lagi, dua buah matrik dapat dikalikan apabila kolom pertama pada matrik pertama, banyaknya kolom pada matrik pertama sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua, gitu ya. Baru dapat dikalikan. Dengan cara bagaimana mengalikannya? Baris kali kolom dijumlahkan. Jangan lupa dijumlahkan ya. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba soal-soal latihannya. Semoga Anda bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi